Bab 69, Kuburan, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Teknik penarikan cepat adalah, dalam istilah sederhana, teknik untuk menarik pisau dari sarungnya dan menebasnya dalam satu gerakan terus-menerus. Itu dimaksudkan untuk membuat lawan lengah, dan, jika dilakukan dengan baik, itu juga bisa digunakan untuk memotong benda dari jarak yang sangat dekat secara langsung. Masalahnya adalah biasanya tidak terlalu kuat. Tidak peduli seberapa cepat pedang itu ditarik dari sarungnya, jauh lebih baik untuk mengambil posisi yang benar dan menebas dengan kekuatan penuh dari lenganmu. Tapi itu hanya sejauh menyangkut pedang biasa. Pedang cahaya bulan tidak memiliki bilah fisik sama sekali, seluruh panjang bilahnya, kecuali sedikit Rikaso, terbuat dari cahaya bulan murni. Biasanya, teknik penarikan cepat ini membutuhkan perhatian dan perhatian khusus. Saat menebas tepat setelah menggambar, bilahnya dapat menerima kerusakan karena mengenai lawan pada sudut yang salah, jadi kecepatan penarikannya agak terbatas. Tapi dengan Moonlight Sword, tidak perlu peduli tentang itu. Yang harus dilakukan hanyalah menggambar dan menebas, tidak ada jeda di antaranya. Berkat itu, dimungkinkan untuk meningkatkan kecepatan pemotongan awal hingga batasnya. Dan untuk kekuatan. Itu pertanyaan konyol. Pedang cahaya bulan adalah kehancuran dalam bentuk pedang. Seolah-olah Eugene baru saja menggambar bulan sabit, atau setidaknya seperti itulah yang terlihat di matanya. Saat dia menarik pedang dari sarungnya, cahaya pedang itu tampak seperti bulan baru. Cahayanya menerangi kegelapan. Tidak hanya meneranginya, itu memecahkan kegelapan. Astaga! Cakar Death Knight yang mendekati Eugene dihancurkan oleh cahaya bulan dan benar-benar terhapus dari keberadaannya. Mata Death Knight menunjukkan bahwa ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Huff! Sambil mengambil napas dalam-dalam, Eugene mendorong ke depan. Meskipun dia hanya mengayunkan pedang sekali, rasanya seperti dia tersedak udara dan pandangannya kabur. Ini adalah gejala khas dari penipisan mana. Begitu tangki mana Eugene benar-benar mencapai dasar, dia akan kelelahan dan tidak punya pilihan selain pingsan. Aku bisa melakukannya 2 kali lagi sebelum aku. Eugene berpikir bahwa dia akan memiliki kendali yang cukup atas kekuatan pedang, tetapi seperti yang diharapkan, asumsi yang dia buat sebelum benar-benar mencoba menggunakannya cukup meleset. Tetap saja, kekuatan tebasan ini memuaskannya. Meskipun dia hanya mengayunkan pedang sekali, dia benar-benar menghancurkan serangan yang masuk. Death Knight tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Itu pasti menggesek cakarnya. Tidak mungkin penyusup yang lelah dan lelah ini bisa merespons. Itu berniat untuk memotong lengan si penyusup dan membuatnya berlutut. Meskipun demikian, itu telah gagal. Cakar yang telah menebas mangsanya telah dihancurkan oleh cahaya pucat, dan sarung tangan Death Knight sekarang juga pecah berkeping-keping. Eugene mendecakkan lidahnya ketika dia melihat ini. Cek, aku mencoba memotong lenganmu. Rencana Eugene sama dengan rencana Death Knight, dan hasilnya juga sama, tak satu pun dari keduanya yang mencapai tujuan mereka. Death Knight tidak dapat memotong lengan Eugene, dan Eugene juga tidak dapat memotong lengan Death Knight. Apakah saya melebih-lebihkan output daya? Atau mungkinkah, aku berharap terlalu banyak darinya, dan kekuatannya benar-benar turun lebih dari yang kukira karena telah hancur. Karena dia tidak memiliki cukup mana, Eugene tidak dapat mencoba kekuatannya lebih awal. Yang jelas, dengan kekuatannya saat ini, pedang cahaya bulan tidak bisa sepenuhnya menghancurkan tubuh Death Knight. Saya juga telah memotong Death Knight beberapa kali sebelumnya, tapi saya tidak bisa benar-benar melukainya. Apa yang telah mereka lakukan pada mayat seseorang? Saat Eugene dengan marah menggertakkan giginya, dia mendekati Death Knight. Grah! Sang Death Knight meraung. Itu mungkin tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, tetapi penyebab misteri itu jelas. Cahaya tak menyenangkan itu telah menghancurkan kekuatan iblisnya. Kekuatan iblis adalah sumber dari semua ilmu hitam. Undead berpangkat tinggi seperti Death Knight tidak akan menghilang begitu saja karena telah menggunakan semua kekuatan iblisnya, tetapi mengkonsumsi semua sumber kekuatannya untuk menghadapi lawan seperti ini hanya akan semakin mengobarkan kemarahan tuannya. Yah, bagaimanapun, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Bukankah solusinya sederhana? Tidak ada kebutuhan mendesak bagi Death Knight untuk menggunakan kekuatan iblisnya. Melihat penyusup, matanya mendung dan wajahnya pucat. Sepertinya dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk berjalan, karena dia sekarang terhuyung-huyung. Dengan tubuhnya yang seperti ini, meskipun tidak pernah mempelajari ilmu pedang dengan benar, Death Knight sangat jarang merasa bahwa ia terbiasa mengayunkan pedang. Namun, itu tidak pernah bisa mengeluarkan naluri ini sepenuhnya. Setelah bertarung dengan cakarnya, seumur hidupnya, jauh lebih mudah dan efisien bagi Death Knight untuk terus menggunakan cakarnya daripada menggunakan pedang. Apa yang akan dilakukannya sekarang adalah sesuatu yang selalu dinikmati dan dikuasai oleh Death Knight. Meskipun tidak memiliki cakar yang sebenarnya, kekuatan cengkeraman Death Knight yang ditingkatkan dapat menghancurkan lembaran logam keras seperti itu hanya kertas. Dan jika targetnya adalah tubuh manusia, tidak ada yang menghentikan tangannya untuk menusuk tubuh manusia dan mencabik-cabiknya. Bahkan dengan pandangan kaburnya, Eugene mampu melihat semua gerakan Death Knight. Apakah itu benar-benar tidak akan menggunakan kekuatan iblis karena waspada terhadap pedang cahaya bulan? Jadi apa? Itu hanya akan bertarung dengan tubuh telanjangnya, tanpa memegang senjata. Terhadap dia,
Aku benar-benar tidak berpikir itu ide yang bagus, komentar Yujin ketika dia melihat Death Knight bersiap-siap untuk menyerangnya hanya dengan daging telanjangnya. Kau bajingan nakal. Saat Yujin terkekeh, dia menukar pedang cahaya bulan ke tangan kirinya. Kemudian, dia menggambar Winit dengan tangan kanannya. Hanya dengan mempertahankan cahaya dari pedang cahaya bulan memakan semua mana, jadi Yujin tidak bisa menahannya terlalu lama. Meskipun Vermont, bajingan itu, mampu menggunakannya seperti pedang biasa. Bajingan yang mengerikan itu. Tapi Yujin memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan daripada mengenang masa lalu. Saat ini, monster literal sedang menyerangnya. Bam! Tangannya yang berayun sama liarnya seperti biasanya, tapi mungkin karena tidak menggunakan kekuatan iblis, lawan Yujin tidak merasa sombong seperti sebelumnya. Yujin menepis tangannya ke samping dengan Winit dan terjun ke dadanya. Saat pedang cahaya bulan terangkat sedikit, Death Knight tersentak dan melompat mundur. Aku bahkan tidak mengayun, ejek Yujin. Dia memotong pinggang Death Knight yang mundur dengan Winit. Suara gesekan logam terhadap logam terdengar. Meskipun Yujin hanya berhasil membuat potongan yang dangkal, itu sudah cukup. Angin yang bertiup dari Winit melilit tubuh Death Knight. Itu adalah roh angin, Gale. Kuah. Seluruh tubuh Death Knight ditelan angin puyuh. Sambil mempertahankan cahaya Moonlight Sword, Yujin menghitung koordinat Death Knight. Saat api birunya dimasukkan ke dalam angin puyuh, mereka melilit anggota tubuh Death Knight. Death Knight meraung saat mencoba membebaskan anggota tubuhnya. Itu tidak menggunakan kekuatan iblis, hanya kekuatan tubuh telanjangnya, tetapi meskipun demikian, setiap hentakan anggota tubuhnya menciptakan semburan angin yang kuat, mengusir angin yang dipanggil oleh roh. Tatapan Yujin bergerak ke atas menuju langit-langit. Retakan tipis telah menyebar di atasnya seperti jaring laba-laba dari pertempuran sebelumnya. Setelah menghitung lokasi episentrumnya, Yujin mengucapkan mantra. Astaga! Langit-langit runtuh dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya menghujani kepala Death Knight. Mereka juga tidak jatuh secara alami. Sihir Yujin dimasukkan ke dalam setiap fragmen, mengubahnya menjadi peluru yang bisa dia gerakkan sesuai keinginannya. Bam bam bam. Peluru-peluru itu mengikuti Death Knight yang berusaha menghindar dan menembus dagingnya. Seperti ini, Yujin mampu membuat Death Knight bergerak sesuai keinginannya. Jika tubuhku dalam kondisi yang lebih baik, aku akan bisa menjagamu hanya dengan tangan kosongku, Yujin membual. Rasanya seperti beberapa tulangnya patah, dan setiap kali dia bergerak, ada rasa sakit yang berdenyut-denyut dari organ dalamnya. Yujin menghela nafas dalam penyesalan dan memukul tanah dengan kakinya. Astaga! Api biru meletus dari kakinya dan berubah menjadi tangan yang menembak ke arah Death Knight. Death Knight meraung dan buru-buru berputar. Tangan api nyaris tidak melirik melewati dadanya, merobek pauldron. Sekali lagi, armornya telah rusak. Mata Death Knight berguling-guling dengan marah. Kemarahan hiruk-pikuk menghentikan kemampuannya untuk bernalar, dan kemarahan yang mengerikan muncul. Death Knight mengangkat tangannya ke udara, membentuk cakar raksasa. Yujin mengejeknya, itu sebabnya, jika kamu menahan diri, kamu hanya menjadi sial, brengsek. Cakar merobek angin puyuh yang menyala-nyala. Death Knight meledak bebas dan mengayunkan kedua tangannya ke arah Yujin. Tapi toh kamu sudah sial. Yujin meratakan tubuhnya dan terjun ke bawah Death Knight. Fragmen logam yang tersangkut di armornya mulai bergerak sesuai dengan keinginan Yujin. Tubuh Death Knight membeku di udara, hanya sesaat, tapi itu cukup untuk membuat celah. Bagaimanapun, dengan mana Yujin yang tersisa, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan gerakan Death Knight. Sedikit kekakuan dalam gerakan Death Knight memberi Yujin lebih dari cukup waktu. Sinar cahaya bulan melintas saat Moonlight Sword menembus dada Death Knight dan secara akurat mengenai permata kemerahan pada intinya. Death Knight bahkan tidak mampu membuat pergolakan kematian terakhir. Saat bilah cahaya Moonlight Sword menghilang, tubuhnya jatuh ke tanah. Agar tidak terjebak di bawah mayat, Yujin dengan cepat menyingkir. Dia kemudian melanjutkan untuk mengeringkan. Rasanya seperti dia telah mengendalikan kekuatan pedangnya dengan baik, tetapi mananya sudah terlalu rendah untuk memulai. Yujin muntah beberapa kali lagi sebelum bangun. Tetap saja, setidaknya ini lebih baik, Yujin menghibur dirinya sendiri. Dia berada dalam kondisi yang lebih baik daripada jika dia dipaksa untuk menggunakan ignition. Yujin terengah-engah dan menggosok bibirnya hingga bersih. Pandangan sekilas ke pedang cahaya bulan mengungkapkan bahwa pedang itu tidak lagi memancarkan cahaya bulan, jadi bilahnya sudah tidak ada lagi. Pedang omong kosong ini, gumam Yujin saat dia meletakkan pedang cahaya bulan kembali ke sarungnya. Kemudian dia dengan lemah terhuyung-huyung ke Death Knight. Meskipun tidak memiliki rasa vitalitas sejak awal, karena hanya mayat yang sudah mati. Sekarang sudah mati sepenuhnya. Yujin merasakan intinya patah di ujung pedangnya dan dia juga melihatnya hancur. Yang tersisa hanyalah mayat Hamel, dan Yujin berdiri di sana dengan kosong, menatap mayatnya sendiri. Mayat ini membuktikan bahwa itu bukan Death Knight biasa. Dengan Death Knight normal, saat inti yang berisi jiwa dihancurkan, tubuh juga akan menghilang. Namun mayat ini masih dibiarkan tergeletak di depan Yujin. Ini terasa seperti sampah, Yujin akhirnya bergumam. Bukankah seharusnya ada batasan seberapa jauh Anda bisa menghina seseorang yang telah meninggal? Tidak hanya mereka berani membobol kuburan seseorang, mereka bahkan mengubah mayatnya menjadi Death Knight.
Sambil menggertakkan giginya, Yujin mengangkat Winnet ke atas. Untuk saat ini, prioritasnya adalah menghancurkan benda ini dan kemudian melarikan diri bersama Laman, yang masih terbaring tertegun di sisi lain pintu. Pedang itu turun. Atau, setidaknya, itu mencoba. Lengannya tidak mau bergerak. Yujin menggertakkan giginya, memanfaatkan kekuatan dan mana terakhirnya, dia mencoba menuangkan kekuatan ke lengannya, tetapi itu benar-benar tidak bergerak. Bukan hanya lengannya juga, seluruh tubuhnya ditahan di luar kehendaknya, tidak bisa bergerak. Persetan, Yujin mendengus dan meludahkan kutukan. Menjadi sangat lelah sehingga dia tidak bisa bergerak. Bukan penyebabnya. Sebaliknya, seluruh tubuhnya diikat oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Tidak bisakah kita membicarakan ini secara langsung? Yujin meminta. Dia ingin memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Yang bisa dilakukan Yujin saat ini hanyalah menggerakkan bibirnya dan melepaskan suaranya. Dan fakta bahwa dia mampu melakukannya, adalah karena mereka telah memberinya izin untuk membuka mulut dan berbicara. Aku sedang memikirkan apa yang harus kulakukan denganmu, sebuah suara mendekatinya. Cukup banyak ide muncul di benakku, tapi yang paling menarik bagiku adalah ini. Aku akan menyeretmu ke permukaan bersamaku, masih terikat seperti ini. Lalu aku akan melemparkanmu ke dalam pasir yang dipanaskan. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu mati lemas seperti itu. Saya akan memastikan untuk meninggalkan lubang untuk mata, hidung, dan mulut Anda. Petik 2. Kau terlalu baik, kata Yujin sinis. Aku akan memastikan mulutmu membeku, tidak bisa menutup. Mata Anda juga akan dibuat tidak bisa terpejam. Tak lama kemudian, bola matamu akan mengering dan pecah berkeping-keping, dan lidahmu akan menjadi seperti ranting yang layu. Suara itu sekarang datang dari tepat di belakang punggung Yujin. Konten iklan. Kupikir aku akan mati terpanggang di pasir bahkan sebelum itu terjadi, kata Yujin. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Karena aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan setelah itu, apakah kamu tahu apa itu orang-orangan sawah? Suara itu bertanya. Yujin menjawab, tentu saja. Kamu akan menjadi orang-orangan sawah di gurun ini. Aku akan mematahkan semua tulang di kakimu, melilitkannya satu sama lain, dan mengikatnya erat-erat dengan otot dan pembuluh darahmu agar tidak terurai. Lalu aku akan mendorong batang besi panjang melalui masing-masing jarimu ini. Suara itu mengetuk salah satu tangan Yujin dengan jari dingin saat mengatakan ini. Dari sini, mereka akan naik ke lengan bawahmu. Dan melewati bahumu sampai mencapai ujung jari di sisi yang berlawanan, sehingga kamu akan dipaksa untuk membuka tanganmu lebar-lebar. Meskipun, kau tidak akan bisa melihat apa yang terjadi pada tubuhmu, karena matamu sudah hancur menjadi debu. Yah, meskipun kamu tidak bisa melihatnya, kamu pasti bisa merasakannya. Saya tidak akan membiarkan Anda menjadi begitu mati rasa terhadap rasa sakit sehingga Anda menghalangi sensasi-sensasi ini. Jika kamu pergi sejauh itu, aku mungkin sudah mati karena syok, kata Yujin. Sudah kubilang bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati, suara itu mengulangi. Kamu, tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhmu, kamu tidak akan pernah mati. Begitulah cara Anda akan terus melayani saya sebagai orang-orangan sawah gurun ini. Untuk waktu yang sangat lama, sampai akhirnya aku bosan denganmu, aku akan membuatmu berdiri di tempat di mana aku bisa melihatmu, dengan satu kaki terkilir, dengan tangan terbuka lebar. Hah? Apakah kamu tahu siapa aku? Sentuhan itu menjalar dari tangannya ke lengannya dan kemudian membelai leher Yujin. Sangat kontras dengan kata-kata mereka yang mengerikan, jari-jari mereka lembut dan hangat. Kau Amelia Merwin, kata Gen, merasa jijik dengan sentuhannya. Sepertinya kamu sangat sadar. Saya Amelia Merwin, tegasnya. Master penjara bawah tanah gurun. Duri hitam. Jawaban untuk kematian. Itu aku. Tangannya berhenti membelai lehernya. Menekan emosinya yang mendidih, Yujin terus menatap lurus ke depan. Amelia Merwin memiliki kulit coklat dan rambut hitam panjang yang menjuntai di punggungnya. Raut wajahnya tak terbaca, karena mulutnya tertutup kerudung putih. Meskipun mata ungunya terpaku pada tatapan tenang, Yujin bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan tersembunyi jauh di dalam pupil itu. Kamu merusak hewan peliharaanku, tuduh Amelia. Petik 2. Hewan peliharaanmu, Yujin bertanya. Amelia menunjuk Death Knight di kakinya, itu mungkin hewan peliharaan yang tidak berguna, tapi itu milikku. Entah itu untuk menggertak, menghancurkan, atau membunuhnya, itu adalah hal-hal yang hanya bisa diputuskan oleh tuannya. Kamu benar-benar memelihara hewan peliharaan yang menjijikkan. Bukankah Anda setidaknya harus memandikannya secara teratur? Bau mayat itu benar-benar, Yujin tidak bisa menyelesaikan perkataannya. Oh. Tongkat yang dipegang Amelia Merwin menabrak wajah Yujin. Satu-satunya yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu adalah aku, pemiliknya, tegur Amelia. Yujin meludahkan darah yang mengalir dari luka di dalam mulutnya. Tongkat Amelia terbuat dari berbagai tulang, dengan kepala kambing sebagai gagangnya. Untungnya, tanduknya melengkung ke arah yang berlawanan, jadi mulutnya baru saja dipukul. Jika dia dipukul dengan cara yang salah, Yujin sekarang akan membuat lubang di wajahnya. Hewan peliharaanmu hampir menggigitku, kata Yujin sambil tersenyum, memperlihatkan gigi berdarah. Tidak, bukannya menggigit, dia malah mencoba mencakarku. Kalau saya kurang hati-hati, aku bisa saja mati.
Amelia berjanji padanya, kamu akan menyesal tidak membiarkan dirimu mati seperti itu. Balzac Lutbet, kata Eugene sambil sekali lagi memuntahkan darah yang terus mengalir ke mulutnya. Kau tahu siapa itu, kan? Alih-alih langsung menjawab, Amelia menatap Eugene. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dengan setiap goyangan, suara dering datang dari anting-anting emas besar di telinganya. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa kamu memunculkan nama seperti itu saat ini, kata Amelia akhirnya. Itu bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi kebetulan saya kenal dengan Balzac. Tahukah kamu, dia sebenarnya menulis surat untukku dan menyuruhku memberikannya padamu jika kita bertemu. Amelia tetap diam saat matanya menyipit. Masih menatap Eugene, dia mundur selangkah. Kemudian ikatan tak terlihat yang menahan tubuh Eugene juga menghilang. Eugene pingsan di tempat dan mengambil napas dalam-dalam. Akan ada konsekuensi untuk mengatakan kata-kata seperti itu, Amelia memperingatkannya. Aku benar-benar tidak suka mendengar namanya. Eugene setuju, aku juga tidak suka menyebut nama bajingan itu. Bisakah dia membunuhnya? Eugene mempertimbangkan ini sejenak ketika dia meletakkan tangannya di dalam jubahnya. Lawannya adalah seorang penyihir. Tidak peduli seberapa cepat dia menggunakan sihir, pasti masih ada celah kecil. Jika dia bisa memanfaatkan celah itu, apakah dia bisa membunuhnya? Eugene segera mencapai kesimpulan, aku tidak bisa membunuhnya. Dia ingin mencoba menggunakan ignition, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan berhasil. Dia berbeda dari Death Knight. Amelia Merwin adalah seorang penyihir hitam yang dianggap sebagai salah satu orang terkuat di seluruh dunia. Untuk Eugene saat ini, bahkan jika dia diberi 100 peluang, masih mustahil untuk membunuh Amelia. Eugene mengesampingkan penyesalannya dan mengeluarkan surat Balzac dari jubahnya. Tidak perlu baginya untuk menyerahkannya secara pribadi. Begitu Eugene mengeluarkan surat itu meninggalkan tangannya dan terbang ke Amelia. Segel ini, gumam Amelia sambil menatap segel lilin yang menyegel amplop ini. Ini adalah hal yang nyata. Saya tidak bisa memahaminya. Siapa kamu bagi pria itu sehingga Balzac akan menulis surat untukmu? Dia bilang dia menyukaiku, Eugene menawarkan sebagai penjelasan. Apakah kamu tahu apa arti surat ini? Dia mengatakan bahwa jika saya membawa surat ini, Anda tidak akan membunuh saya. Itu tidak sepenuhnya benar. Amelia terus berbicara ketika dia menatap amplop itu, saya menerima bantuan dari Balzac pada satu titik, dulu sekali, dan sebagai imbalannya, saya berjanji untuk berutang budi padanya. Eugene mendengarkan dengan tenang. Petik 2. Kebaikan itu seharusnya sangat berharga bagi Balzac. Karena dengan itu, dia bisa mengajukan satu permintaan padaku, Amelia Merwin. Selama beberapa dekade, dia tidak meminta apapun kepada saya, yang berarti bahwa dia tidak pernah memiliki masalah yang mengharuskannya menggunakan bantuan ini dari saya. Petik 2. Astaga. Surat Balzac dilalap api hitam dan menghilang. Apakah kamu tahu apa yang ingin aku katakan? Mata Amelia berbalik untuk melihat Eugene sekali lagi. Karena dia memberimu surat ini, itu berarti kamu bisa mengajukan permintaan padaku atas nama Balzac. Meskipun terserah saya untuk melihat apakah saya bersedia mendengarkan permintaan Anda. Petik 2. Iya, itu sesuatu yang luar biasa, kata Eugene, tidak yakin harus berkata apa. Jika kamu tidak ingin mati, maka mintalah aku untuk mengampunimu, saran Amelia. Jika kamu melakukannya, maka aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mengapa Anda datang ke sini, bagaimana Anda sampai di sini, dan apa yang Anda lakukan di sini? Saya perlu mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dari Anda. Aku ingin bunuh diri, Eugene berbohong. Aku sudah memberitahumu bahwa terserah padaku apakah akan mendengarkan permintaanmu atau tidak. Saat dia mengatakan ini, kerudungnya bergetar karena tawa. Amelia memiringkan kepalanya ke samping saat dia melanjutkan berbicara, jadi aku akan memberimu dua pilihan untuk dipilih. Jika Anda memilih untuk tidak berbicara, saya akan menghormati pilihan Anda. Itu artinya aku akan membunuhmu. Jika Anda memilih untuk hidup, saya akan mengampuni Anda. Tetapi sebaliknya, saya akan mendengar segala sesuatu dari Anda yang ingin saya ketahui. Petik 2. Pilihan ini membuat Eugene terdiam. Amelia berusaha meyakinkannya, jangan terlalu khawatir. Aku tidak akan bermain-main dengan kata-kataku dengan melakukan sesuatu seperti menyelamatkanmu, tapi malah mengubahmu menjadi cacat. Adapun penyiksaan, tidak perlu untuk itu. Selain penyiksaan, ada banyak cara lain bagi saya untuk mendapatkan jawaban saya dari Anda. Aku benar-benar sangat tertarik padamu. Bagaimana Anda menemukan jalan ke sini, ketika bahkan Sultan tidak tahu tentang tempat ini? Satu-satunya yang harus memiliki pengetahuan tentang lokasi ini adalah dukun pasir. Apakah ada tikus di antara mereka yang berkomunikasi dengan Anda? Tapi itu akan sangat aneh. Mereka seharusnya tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Sialan, Balzac. Jika dia akan menulis surat kepada Eugene seperti ini, bukankah seharusnya Balzac setidaknya memberinya penjelasan yang tepat? Meskipun Eugene merasa cukup tidak puas karena hal ini, sebenarnya Balzac tidak perlu merasa malu. Bagaimana Balzac bisa membayangkan bahwa Eugene akan benar-benar menyerang wilayah Amelia Merwin dan menghancurkan salah satu miliknya? Apa yang harus saya lakukan? Eugene bertanya pada dirinya sendiri. Tidak bisakah dia membuat permintaan lain? Selain bunuh diri, itu.
Bagaimana jika aku memintamu untuk tidak mengejarku? Eugene bertanya ragu-ragu. Kalau begitu aku tidak akan mengejarmu. Tapi permintaan itu tidak berarti aku menyelamatkanmu, kan? Amelia menunjukkan. Bahkan jika Eugene entah bagaimana bisa keluar dari situasi ini, masih ada banyak masalah. Amelia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan jawaban itu dari Eugene, tetapi Eugene sama sekali tidak ingin menumpahkan apapun tentang itu. Jika dia bertanya mengapa dia datang ke sini, dia hanya bisa mengatakan, secara kebetulan, tentu saja, tapi Amelia tidak akan pernah mempercayainya. Pertama-tama, karena dia mengatakan bahwa dia akan membuatnya berbicara tanpa menggunakan penyiksaan, itu berarti dia akan menggunakan sihir, dan mantra manipulasi mental yang dapat digunakan oleh penyihir hitam seperti dia dapat dengan mudah mengabaikan subjek mereka. Akan dan menarik keluar jawaban yang benar. Sepertinya pikiranmu berpacu. Apapun yang Anda pikirkan. Apakah Anda ingin saya mendengarkannya dan menganggapnya sebagai permintaan Anda? Amelia bertanya sambil tertawa sambil mengarahkan jarinya ke Eugene. Sebuah cahaya gelap bersinar di ujung jarinya. Eugene sadar akan pedang cahaya bulan, yang gagangnya masih tergantung di pinggangnya. Menggunakan ignition, jika dia pertama kali bisa mengayunkan Moonlight Sword dan kemudian melarikan diri. Tidak, itu tidak mungkin. Ruang ini sudah berada di bawah kendali penuh Amelia. Aku akan menghitung sampai 3, bisik Amelia. 1. Bisakah dia menggunakan nama klan Lionheart? Akankah Amelia menghormati hati singa? Apakah nama itu bahkan mampu menghilangkan keraguan dari penyihir hitam jalang ini? 2. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Tapi apa yang harus dia katakan? Eugene telah memasuki kuburan, membuka pintu yang bahkan Amelia gagal buka, dan menemukan pedang cahaya bulan di dalamnya. Semuanya terdengar seperti omong kosong. Jika dia mengatakan sesuatu seperti itu, Amelia mungkin akan menyelamatkan Eugene, tapi dia pasti akan mengambil pedang cahaya bulan darinya. Ada jeda yang tak terduga karena Amelia tidak memanggil. 3. Dengan ekspresi terkejut, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke bawah. Matanya tertuju pada mayat Hamel, sisa-sisa Death Knight. Matanya telah terbuka dan sekarang menatap Amelia. Mungkinkah? Benar-benar, gumam Amelia sambil mundur beberapa langkah. Eugene merasa mual, seolah-olah bagian dalam tubuhnya terbalik, dan semua bulu di tubuhnya berdiri saat dia merasakan teror menyapu dirinya. Kedua mata Death Knight, yang telah berubah menjadi hitam total, termasuk mata putihnya, berbalik untuk menatap Eugene. Eugene, tidak, Hamel tahu tatapan ini. Kenapa dia bisa ada di sini? Amelia bergumam tak percaya. Dia perlahan berlutut, tetapi bukannya menundukkan kepalanya, dia terus menatap Death Knight. Death Knight perlahan berdiri. Ini adalah Raja Iblis, pikir Eugene sambil menelan empedu yang naik di belakang tenggorokannya. 1. Teks aslinya memiliki kuku jari tangan dan kuku kaki, tetapi cakar terasa lebih sesuai untuk konteksnya.